Pendidikan Kemuhamadiahan SMP Muhammadiyah Merauke. Mari kita awali pembelajaran melalui video ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini kita bisa belajar bidang pendidikan kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan menyampaikan tema yaitu keluarga sempurna sesuai paham Muhammadiyah. Pertama, perilaku ihsan dalam keluarga. Ihsan berasal dari kata hasanah yang berarti berbuat baik. Sedangkan dalam bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan ihsan pada ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Dalam hal muamalah, ihsan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba Allah, hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ihsan kepada beberapa orang yang telah disebutkan di dalam surah An-Nisa pada ayat 36. Ihsan atau berbuat baik merupakan kebalikan dari berbuat buruk. Pemaknaan terhadap ihsan mengacu kepada dua hal. A. Ihsan dalam bentuk hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita. Itu merupakan ihsan vertikal yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. B. yakni ihsan dalam bentuk hubungan horizontal, merupakan akhlakul karimah sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan dalam dua hal, pertama vertikal, yang kedua horizontal. Kita bisa terapkan ihsan berhubungan sesama manusia, sesama makhluk ini dengan sesama membagi, sesama berbagi makanan, berbagi harta, berbagi asal saja yang berhubungan dengan manusia. Ihsan kepada kerabat dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan mereka, yaitu silaturahmi. Ihsan dalam hubungan antar sesama makhluk dapat dilakukan dengan cara ihsan kepada makhluk terbagi menjadi dua. Pertama, sifatnya wajib,
Misalnya berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Kemudian ihsan yang sifatnya sunnah, yaitu membantu tetangga, harta, membantu tetangga melebihi batas kewajiban. Beberapa kewajiban anak terhadap orang tua dalam bentuk ihsan: taat dan patuh kepada perintah orang tua, tentunya yang mengandung kebaikan dan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah atau dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah mereka ya di dunia dengan baik. Selanjutnya, sikap tawadhu dan kasih sayang kepada orang tua. Ketika di hadapan orang tua, artinya harus mendengarkan, harus memperbaiki semua perintah, harus menerima nasihatnya, dan tidak pula membanggakan di hadapan orang tua. Selanjutnya, menerima keadaan orang tua apa adanya serta menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Ini bagian dari ihsan, bahwa kewajiban kita sebagai anak ini hendaknya menjaga nama baik keluarga, menjaga baik nama keluarga besar, dan menjaga hubungan silaturahim dengan mereka. Apabila orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka anak boleh menuntut haknya, namun jika tidak sampai memenuhi kewajiban. Selanjutnya, menghormati dan menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman orang tua. Hal ini akan membuat mereka mendoakan kepada kebaikan. Hal ini dapat dilakukan baik kepada orang tua masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, meminta restu atau pamit kepada orang ketiga bertua. Itu bagian daripada ihsan. Perilaku ihsan orang tua terhadap anak. Jadi perilaku ihsan ini bukan semata-mata bisa diterapkan di dalam kehidupan ini oleh anak, tetapi orang tua pun juga punya hak untuk penerapan ihsan kepada anak. Pertama, hal yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu hak mendapatkan nama baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan kepada orang tua, maka salah satu kewajiban orang tua untuk memberikannya nama-nama yang baik, karena nama itu doa, karena nama itu adalah panggilan yang akan membuahkan doa di dalam kehidupan anak. Yang kedua adalah hak penyusuan dan pengasuhan. Setelah Allah anugerahkan karunia generasi, maka orang tua harus pastikan dia hidup sehat dengan ASI dan pastikan mereka dapat pengasuhan. Selanjutnya, hak mendapatkan kasih sayang. Hak mendapatkan kasih sayang ini merupakan ihsan yang harus diberikan orang tua kepada anak. Kemudian selanjutnya, hak mendapatkan perlindungan nafkah dalam keluarga. Anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa melindunginya, bisa berikan mereka nafkah di dalam kehidupan. Kemudian hak mendapatkan pendidikan dalam keluarga. Hak mendapatkan perlindungan pendidikan dalam keluarga ini hal yang penting di dalam ihsan. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua, sopan santun dalam keluarga dan bertanggung jawab. Orang tua memiliki peran penting di dalam membentuk karakter anak dalam bersikap sopan dan santun.
Kemudian sopan santun dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbicara dengan perkataan yang baik, hormat dengan anggota keluarga, meminta maaf jika salah, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Itu bagian daripada contoh berbuat ihsan. Makanya di dalam Perserikatan Muhammadiyah bukan hanya membenahi hal-hal yang besar, tetapi di dalam hubungan akhlak, maka Muhammadiyah pun juga mengambil bagian di dalam memperbaiki akhlak. Selanjutnya, adapun contoh santun dalam bertetangga adalah berkata sopan, membungkukkan badan ketika lewat di hadapan orang tua, tidak sombong dan mengucapkan terima kasih. Itu bagian. Ketiga, berlaku ihsan dan ma'ruf terhadap tetangga. Maka dari ruang lingkup ihsan yang begitu luas, maka termasuklah cara kita bertetangga telah diatur oleh perserikatan ini, bagaimana kita memperlakukan tetangga. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak hidup sendiri. Itu cara pandang Al-Quran, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehidupan orang lain, ketergantungan dengan. Kemudian dalam menjalankan kehidupan di dunia pasti akan muncul perselisihan dan dapat perbedaan di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap muslim harus mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu, sehingga nilai ukhuwah persaudaraan mampu kita rajut kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha." Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada video singkat